Hai semua, apa kabar? Kayaknya kita udah lama gak jumpa ya di Radio Galau. Rasanya kangen buat nyapa kalian-kalian semua. Dan kali ini Mimin buat mengudara kembali dan semoga bisa memberikan cerita ataupun informasi dan mungkin sedikit tips agar tidak galau mungkin ya. Ya udah. Namun sebelumnya kita mau nyapa dulu teman-teman semua, apa kabar? Gimana hari kalian? Capek enggak? Letih enggak? Pengen nangis enggak? Kalian lagi galau? Mau denger gak 10 cara yang bisa menghilangkan galau? Mudah-mudahan ya. Oke, kita mulai. Hidup ini memang tidak selalu menyenangkan. Hidup ini juga memang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Ada saja hal-hal yang bisa membuat kita sedih ataupun galau. Entah karena perbuatan kita ataupun yang berhubungan dengan orang lain. Galau sendiri adalah kondisi di mana perasaan kita itu gelisah, sedih, dan tidak karuan. Perasaan galau tersebut bisa terjadi karena berbagai macam hal. Misalnya, seperti saat kamu ditinggal sama pacarmu, atau saat kamu galau karena skripsimu yang tak kunjung usai, atau bisa juga karena suatu hal yang sudah kamu rencanakan dengan baik, namun hasilnya tidak sesuai dengan keinginanmu. Kalau sudah galau begitu, melakukan hal apapun pastinya jadi tidak bersemangat. Segala hal yang harusnya bisa dilakukan malah menjadi terbengkalai karena pikiran dan hati yang sedang tidak dalam kondisi yang baik. Makan aja kadang kita nggak nafsu, apalagi melakukan hal-hal lainnya. Kalau udah begini, malah jadi rugi sendiri deh. Galau iya, kerjaan terbelangkai juga, tapi tidak ada solusi yang jelas untuk soal galau kita. Mau tahu nggak kalian gimana sih caranya buat menghilangkan perasaan galau yang kalian rasakan? Oke, tips yang pertama, didengerin ya, dan semoga bisa kalian praktekin di kehidupan nyata. Oke, jangan menyalahkan diri sendiri. Kadang nih, saat kita merasa galau, kita pasti akan menyalahkan semua keadaan yang sedang dirasakan sekarang. Misalnya, menyesali segala hal yang telah kamu lakukan hingga akhirnya yang tidak baik menjadikan kamu galau. Namun sebenarnya, janganlah kamu menyalahkan dirimu sendiri untuk hal-hal yang telah kalian lakukan. Yang kedua, jangan mendengarkan lagu-lagu sedih atau galau. Nih ya buat Radio Galau Lovers, jangan sering-sering buat ngedengerin lagu-lagu sedih atau segalau ya. Ataupun kalian sengaja untuk mendengarkan itu jangan, tolong. Kamu yang biasanya sering mendengarkan musik, biasanya tuh selalu menjadi hal yang kamu gunakan untuk meredakan perasaan galaumu. Biasanya memang musik adalah obat ampuh untuk menghilangkan galau. Namun perlu diingat, jangan kamu mendengarkan lagu-lagu sedih atau galau saat perasaan hatimu yang sedang tidak baik. Hal ini malah akan membuat kamu menjadi semakin galau. Yang ketiga, coba pergi jalan-jalan bersama teman atau keluarga. Ini tips yang paling ampuh sih menurutku. Siapa sih yang tidak suka jalan-jalan saat pikiran sedang suntuk ataupun saat hati sedang galau? Pergi jalan-jalan adalah satu hal yang dapat mengobati pikiran dan juga perasaanmu yang sedang kacau. Kamu bisa pergi kok berjalan-jalan bersama teman-teman ataupun keluargamu. Pergi jalan-jalan ke manapun bersama orang terdekat biasanya sangat ampuh untuk menghilangkan perasaan galau. Apalagi nih ya, saat kita bersama orang-orang terdekat, kita pasti akan membicarakan banyak hal dan akan melakukan banyak hal.
sehingga kamu pelan-pelan akan lupa akan permasalahan. Yang keempat, berbagi cerita pada teman atau keluarga. Tapi perlu diingat ya guys, tidak semua orang bisa menjadi tempat kalian berbagi cerita dan kisah. Oke, kalau saran dari saya sih, berbagi cerita tuh enak kepada orang-orang yang mungkin kalian amat sangat percayai. Oke, biasanya saat galau, kita pasti akan senang jika ada teman atau keluarga yang menemani dan mengerti dengan persoalan yang sedang kita hadapi. Kamu juga bisa berbagi loh ceritamu pada teman ataupun keluarga untuk mengurangi kegalauanmu. Hal ini sangat ampuh untuk menghilangkan galau sebenarnya, karena kamu sedikit-sedikit mulai membagi dan membuat permasalahan di hatimu menjadi sedikit memudar. Oke, next, membaca buku. Membaca buku ternyata juga bisa membuat pikiran dan perasaan menjadi lebih tenang loh. Karena dengan membaca buku, kamu akan merasa bahwa kamu sedang berada di dunia buku tersebut, hingga kamu bisa lupa atas apa yang sedang kamu alami. 6. Menonton film. Menonton film juga bisa menjadi satu cara untuk menghilangkan perasaan galau yang kamu rasakan. Cobalah untuk menonton film komedi yang bisa membuat kamu ketawa dengan segala tingkah permainan yang akan membuat kamu tertawa lepas. Dengan begitu, perasaanmu pasti akan menjadi lebih tenang dan lebih lega. 7. Lakukan hobi yang kamu sukai. Kamu pasti memiliki hobi ataupun kegiatan favorit tersendiri. Nah, kamu bisa tuh melakukan segala hal tersebut untuk menghilangkan perasaan galaumu loh. Kamu bisa melakukan hobimu dan juga sekaligus meredam perasaan galaumu. Apalagi itu adalah kegiatan yang kamu sukai dan menjadi hobimu. Pasti akan bisa membantumu untuk menghilangkan perasaan galaumu kalau kamu melakukan hal-hal tersebut. Oke, nomor 8 sekarang, berolahraga. Berolahraga juga bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan galaumu loh. Saat berolahraga, kamu akan melupakan sejenak perasaan galau yang kamu rasakan. Kamu juga bisa mendapatkan manfaatnya, yaitu tubuh yang sehat dan bugar dengan berolahraga. Yang ke-9, menghindari penyebab galau. Nih guys, galau itu jangan dicari ya. Kalau kamu menjauhi perasaan galau dan sedih, berarti kamu harus menghindari penyebab galaunya. Misalnya, kamu galau karena seseorang, ya berarti kamu harus melupakan dia. Kamu juga harus ikhlas dengan apa yang sudah terjadi. Dengan begitu, perasaanmu pasti tidak akan galau lagi. 10 yang terakhir nih, sebenarnya yang pertama sih kalau kita lebih suka bilang ya, bahwa mendekatkan diri pada Tuhan. Ketika kamu merasa sedih ataupun galau dan hal-hal di atas sudah tidak bisa lagi kamu gunakan untuk menghilangkan galaumu, berarti kamu harus mencoba yang satu ini. Cobalah untuk lebih mendekatkan dirimu pada Tuhan. Mungkin saja cobaan tersebut datang karena kamu sebelumnya berada jauh dari Tuhanmu dan Ia ingin kamu lebih dekat dengannya. Ayo loh, ketika kamu sedang berusaha dengan melakukan 10 cara di atas, ada baiknya juga jangan melakukan aktivitas seperti memotong sesuatu menggunakan pisau ya. Apalagi kamu masih galau dikarenakan masalah tersebut dan kamu sedang memotong sesuatu. Resikonya tanganmu akan bisa terluka akibat galau. Jadi inilah 10 cerita. Jadi inilah 10 tips untuk menjauhkan diri kalian dari galau. Oke, sebenarnya tuh menghindari galau itu ya, ataupun mengatasi galau itu adalah hanya satu sih sebenarnya. Kalian bisa lakukan 10 cara ini tuh gak semuanya harus, tapi salah satunya sebenarnya udah cukup. Asal benar-benar kalian lakukan. Karena apa? Karena menghilangkan galau itu tidak bisa dari diri sendiri dulu, tapi
support kalian di saat kalian sedang galau. Apalagi kalau kalian punya tempat berbagi, yaitu orang-orang yang mungkin kamu percaya banget gitu loh buat menceritakan apapun ke mereka. Menurut saya itu adalah segi positif ya dalam pergaulan sebenarnya gitu. Dan teman-teman, apapun permasalahan kalian, apapun yang kalian galauin ketika kalian mendengarkan podcast kita ini, semoga semua selesai dan punya jalan keluar masing-masing, dan kalian bisa menyelesaikan hal-hal tersebut dengan cara kalian. Oke? Karena galau sebenarnya bukan hanya urusan cinta ya, tapi bisa untuk pekerjaan, hubungan dengan orang tua, hubungan sekitar, sosiologi, banyak banget pokoknya gitu loh yang menyangkut kata galau ya. Jadi bukan hanya mengenai cinta, mengenai perasaan, mengenai sedih, mengenai putus dengan pasangan gitu loh. Galau itu sebenarnya banyak faktor dan banyak keturunannya gitu loh. Jadi ya sebenarnya gimana cara kita dan diri kita sendiri yang menyelesaikannya. Tapi yang jelas satu sih pesan saya, berdamailah dengan diri sendiri. Itu aja mungkin dari kita, dan kita ketemu di episode selanjutnya. Buat teman-teman yang udah dengerin Radio Galau, terima kasih banget. Terima kasih juga buat supportnya, dan jangan lupa untuk subscribe kita dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, selamat beristirahat, selamat tidur, bye.